Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin pun telah menyatakan persetujuan untuk bertemu Zelensky. Jika benar terjadi, ini akan menjadi pertemuan pertama antara Putin-Zelensky sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Namun, apakah pertemuan trilateral cukup untuk menghentikan perang? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Donald Trump kembali mengungkap potensi pertemuan trilateral antara pihaknya, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan ini disampaikan Trump di media sosialnya usai ia berbicara dengan Putin melalui panggilan telepon di tengah pertemuan dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa di Gedung Putih, Senin 18 Agustus 2025. Trump mengatakan langkah tersebut dinilainya sangat baik untuk perang yang telah berlangsung selama hampir 4 tahun. Meski begitu, Trump tidak menyebutkan kapan pertemuan ini akan berlangsung. Mengutip Al Jazeera, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan khusus Trump Steve Witkoff telah berkoordinasi dengan Rusia dan Ukraina. Rubio menegaskan pihaknya sedang berupaya mengatur pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Zelensky dan Putin. Jika berjalan dengan baik, diharapkan akan diikuti oleh pertemuan antara Trump, Putin, dan Zelensky. Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga mengonfirmasi soal adanya rencana untuk mempertemukan Zelensky dan Putin. Eine echte Verhandlung kann es nur auf einem Gipfel geben, an dem die Ukraine selbst auch teilnimmt. Ein solcher Gipfel ist nur denkbar, wenn die Waffen schweigen. Ich habe diese Forderung heute noch einmal erneuert. Zweitens, ein solcher Gipfel muss gründlich vorbereitet sein. Ob der russische Präsident den Mut haben wird, zu einem solchen Gipfel zu kommen, das wissen wir nicht. Deswegen braucht es Überzeugungsarbeit. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapannya untuk melakukan pertemuan dengan rivalnya Vladimir Putin. Di hadapan Trump, Zelensky juga menyinggung pentingnya peran Amerika Serikat dan Eropa untuk menghentikan perang. So, first of all, we live under each day attacks. That today have been a lot of attacks and a lot of wounded people, and the child was dead, small one year and a half. So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. And we will do our best for this. I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Thank you. Di lain sisi, Kremlin tak segera mengonfirmasi apakah mereka menyetujui pertemuan puncak tersebut. Namun, ajudan Presiden Yuri Usakov mengatakan Putin dan Trump berbicara untuk mendukung kelanjutan perundingan langsung antara delegasi Rusia dan Ukraina. Selama berbulan-bulan, Zelensky telah mendesak untuk bertemu Putin, yang terus ditolak oleh Moskwa. BBC melaporkan desakan ini mungkin adalah cara Zelensky untuk membuktikan argumennya bahwa Rusia tidak serius dalam mencapai perdamaian. Selain soal potensi pertemuan trilateral, dialog Trump-Zelensky serta para pemimpin Eropa di Gedung Putih juga membahas soal jaminan keamanan bagi Kiev. Trump menegaskan jaminan itu akan diberikan oleh berbagai negara Eropa dengan koordinasi bersama Amerika Serikat. Washington disebut akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam kesepakatan apapun untuk mengakhiri perang. Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. troops? Would you roll that out in the future? We'll let you know that maybe later today. We're meeting with
7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. Belum jelas tingkat bantuan apa yang dimaksud Trump. Janji Trump ini pun disambut pujian oleh Zelensky. Ini adalah pernyataan Trump paling tegas yang pernah disampaikannya terkait masalah jaminan keamanan. Trump juga memastikan Putin telah menerima akan ada jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari setiap kesepakatan damai. Presiden Ukraina itu menilai pernyataan Trump sebagai langkah maju yang besar. Zelensky juga menjelaskan bahwa detail soal jaminan keamanan masih akan dibahas dalam waktu sekitar 10 hari ke depan. Tetapi ada sejumlah poin yang telah diungkapkannya. Salah satunya adalah pembelian senjata Amerika Serikat senilai 90 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Adapun senjata yang dipasok mencakup senjata Amerika Serikat yang tidak dimiliki Ukraina, termasuk sistem penerbangan dan sistem anti rudal. Pertemuan trilateral antara Trump, Zelensky, dan Putin kini tinggal menunggu waktu. Jika benar terjadi, ini akan menjadi sejarah baru, tatap muka pertama antara Putin dan Zelensky sejak invasi 2022. Donald Trump menyebutnya sebagai langkah awal, Zelensky melihatnya sebagai peluang, sementara Putin telah menyatakan kesediaan. Dunia berharap pada meja perundingan, tapi jalan menuju perdamaian tetap berliku. Jaminan keamanan jadi janji, senjata bernilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat jadi taruhan. Lantas apakah damai berhasil jadi ujung dari perundingan tingkat tinggi ini? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.